Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Gandhi Prasetya dari kelas S1 Teknik Kimia B Angkatan 2020. Nah, pada video kali ini saya ingin membuat suatu karya yang berupa visualisasi tempat-tempat bersejarah Melayu yang berada di Kecamatan Rengat, Provinsi Riau. Nah, penasaran seperti apa tempat-tempatnya? Langsung saja cek video yang berikut ini. Oke, sekarang saya sedang berada di kawasan Museum Daerah Rumah Tinggi Jalan Hang Lekir nomor 1, Kecamatan Rengat. Rumah tinggi terletak di Kampung Besar, Kecamatan Rengat, Indragiri Hulu. Rumah tinggi yang arsitekturnya khas Melayu melambangkan bentuk rumah asli masyarakat Melayu Rengat. Rumah tinggi ini merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Indragiri Hulu dengan arsitektur khas Melayu. Di dalam rumah tinggi ini digunakan sebagai tempat penyimpanan benda-benda peninggalan Kerajaan Indragiri Hulu seperti meriam, senapan, perahu, dan alat musik yang bersifat tradisional, beserta foto-foto bupati pertama yang menjabat dan bupati seterusnya. Dari tampilannya, rumah ini sangat futuristik dengan bercorak Melayu yang melambangkan kebudayaan asli Rengat. Dijuluki sebagai rumah tinggi karena ukurannya memang tinggi dengan 2 lantai yang ditopang oleh pilar kayu kulim. Konon katanya rumah ini dibangun oleh salah seorang pejabat pada masa Kerajaan Indragiri. Pejabat tersebut bernama Raja Haji Muhammad Saleh dengan gelar Raja Togok. Dalam rumah tinggi, kita dapat mendapati beberapa peninggalan sejarah seperti lukisan kerajaan, kemudian senapan, dan meriam. Lokasinya berlokasi di Kampung Besar, Kecamatan Rengat, Indragiri Hulu yang tak begitu jauh dari pusat kota. Nah, di sini saya mencoba untuk menaiki rumah tinggi tersebut. Terlihat bahwa tangga dari rumah tinggi ini sudah mengalami pemunggaran yang ditandai dengan bahan dari tangga tersebut yang berupa keramik, di mana pada zaman dahulu tangga tersebut atau bahan bangunan 90% adalah kayu. Oke, sekarang saya sudah berada di bagian atas rumah tinggi. Terlihat bahwa rumah ini menghadap ke arah sungai. Nah, depan sana itu ada sungai. Filosofi rumah ini melambangkan bahwa transportasi utama apa yang digunakan pada zaman dahulu yaitu berupa transportasi laut, di mana para pedagang dan para petinggi-petinggi negara saling mengunjungi melalui transportasi laut. Di lantai atas ini sendiri terbagi menjadi 3 ruangan. Akan tetapi sayang sekali saya tidak bisa memasuki atau mengeksplor ruangan dalam dikarenakan juru kunci sedang tidak berada di dalam rumah. Di ruang pertama di sini kita dapat melihat bahwa ini merupakan ruangan gudang. Kemudian kita beralih ke ruangan kedua yang berupa ruangan museum daerah. Kemudian di ruangan ketiga itu merupakan ruangan Museum Melayu Riau. Oke, sekarang kita beralih ke tempat yang berikutnya yaitu Tugu Peringatan Peristiwa Rengat Berdarah 5 Januari 1949. Nah, di sini terdapat nama-nama pahlawan yang telah gugur pada saat agresi militer kedua terjadi di Kota Rengat. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Melayu turut bersumbangsi besar dalam peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Singkat cerita, pagi itu pada tanggal 5 Januari 1949, suasana Kota Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu sangat tenang. Penduduk seperti biasa mulai beraktivitas, berdagang, ataupun berbelanja di pasar. Namun, secara tiba-tiba dari arah tenggara kota, muncul pesawat tempur jenis P-51 Mustang berbendera Belanda. Pesawat ini tanpa ampun menembaki semua yang ada di darat, rumah-rumah penduduk, ataupun pasar. Tak selesai di situ, pesawat tempur Perang Dunia II ini juga menjatuhkan bom di seluruh tempat, baik jalanan ataupun rumah-rumah penduduk. Sisi kota kemudian ditembaki tanpa luput satu orang pun. Hujanan peluru dan bom ini berlangsung hingga jelang tengah hari. Korban-korban sudah bergelimpangan di seluruh penjuru kota. Ketika rakyat Rengat mengira serangan sudah usai, muncul 7 pesawat pengangkut pasukan jenis Dakota. Pesawat ini menurunkan ratusan pasukan elit Belanda, Korps Specialtruppen atau yang disingkat dengan KST. Tak tanggung-tanggung, pemimpin pasukan elit ini adalah Letnan Rudy Demey. Dia adalah seorang kepercayaan Westerling, sang pembantai puluhan ribu penduduk di Sulawesi Selatan. Tanpa ampun pasukan KST menembaki semua penduduk yang ditemuinya. Bahkan penduduk yang sembunyi parit-parit juga ditembaki. Tempat selanjutnya yaitu replika Istana Kerajaan Indragiri.
Nah, di sini saya mencoba untuk memasuki replika istana Kerajaan Indragiri, akan tetapi sangat miris sekali. Baru sampai di depan tangga, saya sudah disambut dengan banyak sampah yang berserakan di anak tangga. Selain itu juga terdapat mural-mural yang berupa tulisan yang disemprotkan di dinding-dinding replika. Seharusnya replika ini bisa menjadi sebuah aset bagi daerah, akan tetapi malah dirusak seperti ini. Itu sungguh miris sekali. Selain itu, cat pada dinding atau cat bangunan juga sudah mulai terkelupas. Oke, di sini saya ingin bercerita sedikit tentang Kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri pertama kali berpusat di Pekan Tua yang sekarang sudah menjadi bagian wilayah dari Indragiri Hilir. Kerajaan Indragiri berdiri pada tahun 1298, akan tetapi terdapat sumber lain juga yang mengatakan bahwa kerajaan ini berdiri pada tahun 1347 dan raja pertamanya bergelar sebagai Raja Merlang I yang berkedudukan di Malaka pada saat itu. Kemudian pada tahun 1473 raja selanjutnya yaitu Raja Narasimha II yang bergelar Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandar Shah Jahan Zirunglah Fil Alam atau Sultan Indragiri IV menetapkan ibu kota kerajaan yang berlokasi di Pekan Tua. Singkat cerita, di bawah pimpinan Sultan Ibrahim pada tanggal 5 Januari 1815 ibu kota kerajaan dipindahkan ke Rengat yang sekarang menjadi ibu kota Indragiri Hulu. Beberapa sumber mengatakan bahwa kerajaan Indragiri berada di tepi sungai dan di belakangnya terdapat danau, karena pada masa itu jalur transportasi yang lebih dominan adalah melalui sungai, dan alat transportasi Raja Narasimha II pada saat itu menurut beberapa sumber berupa perahu dengan ukiran naga emas, dan ada makhluk gaib di bawah perahu tersebut yang diyakini sebagai para tetua yang bersosok buaya yang selalu menampinginya saat berpergian. Istana kerajaan yang asli berada sangat di tepi sungai, tapi karena akibat abrasi sering berjalannya waktu, kerajaan ini runtuh. Tetapi ada juga mengatakan bahwa Raja Indragiri pernah mengatakan, habisnya kejayaanku maka runtuhlah kerajaanku. Nah, di sini saya sedang berada di danau yang saya ceritakan tadi, berada di belakang istana kerajaan. Danau ini bernama Danau Raja yang terletak di kota Rengat dan sudah menjadi ikon tempat wisata bagi masyarakat umum saat sekarang ini. Namun di balik keindahan dan kejernihan air danau tersebut terdapat cerita mistis di dalamnya, sehingga menjadi daya tarik tambahan tersendiri bagi masyarakat yang mengetahui sejarahnya. Danau Raja yang berada di belakang istana kerajaan ini merupakan tempat pemandian raja dan keluarga kerajaan. Namun ukurannya tentu saja tidak sebesar saat sekarang ini. Konon katanya pada zaman dulu danau ini berfungsi sebagai tempat pemandian para putri-putri raja, dan ada juga mitos yang mengatakan bahwa di dalam danau ini terdapat istana gaib yang dihuni oleh makhluk yang berwujud buaya kuning. Nah, tempat bersejarah yang tidak kalah sejarahnya dari tempat-tempat sebelumnya adalah Sungai Indragiri. Sekarang saya sedang berada di atas jembatan kuning. Nah, di sini di depan saya tuh terdapat Sungai Indragiri, yang dimana pada sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa sungai ini menjadi saksi bisu peristiwa 5 Januari 1949, dan selain itu sungai ini juga menjadi sumber kehidupan dan jalur transportasi pada masa dahulu. Seperti yang kita tahu kalau pada zaman dahulu masyarakat Melayu Riau menerapkan sistem ekonomi tapak 8 yang salah satunya bersumber dari perikanan yang berasal dari Sungai Indragiri ini.